Saya langsung ke Ibu Maslin. Ibu Maslin, jadi apa harapan dari para pedagang? Mungkin harapan ya supaya Tanah Abang ramai lagi, dari pedagang sendiri seperti apa? Oke, saya mau konkretnya aja ya. Jadi saya berharap mewakili teman-teman pedagang dan para konveksi adalah kementerian-kementerian terkait seperti Bea Cukai ya, kemudian juga dari UMKM, Departemen Perdagangan harus punya kantor atau counter itu di pusat-pusat grosir terbesar di Indonesia, terutama Tanah Abang. Dengan kehadiran mereka tentu kami merasa seperti diperhatikan nih. Ya, jadi jangan eksklusif lah duduk-duduk manis di kantor kementerian. Jadi kita tahunya seperti itu kalau memang ada niat ya. Jadi konkret. Jadi dengan itu kan kita bisa ngobrol setiap hari ngelaporin. Jadi kalau misalnya UMKM nih, kita merasa nih bener gak sih UMKM ini memperhatikan kita kan gitu ya. Oh kita ajak nih keliling-keliling. Kedua dari perdagangan tentu tadi saya bilang bahwa banyak loh barang-barang impor ilegal loh terlalu banyak kan. Bisa kita laporin kan, atau misalnya kita punya ide. Saya tadi kepikiran idenya misalnya, kalau setiap toko yang jual barang impor harus ada izin loh. Ya kan itu kan konkret kan gitu ya. Buat di setiap toko ini jual barang impor ya harus ada izin impornya itu di tokonya. Iya dong. Nah, kemudian satu lagi yang tadi Departemen Imigrasi, buat juga dong kantor imigrasi di situ sehingga jadi kalau ada tadi orang-orang asing itu benar-benar kita laporin gitu loh. Jadi itu bentuk konkretnya aja deh Mbak, sederhana aja. Okay. Mewakili komunitas konveksi produsen pedagang Indonesia. Pak Hanung, harapan-harapan dari pedagang tadi mungkinkah itu diwujudkan? Langkah konkret dari pemerintah seperti apa? Kalau dari kami nanti kita harapkan ini penegakan hukum itu lebih ditingkatkan lagi dari semua aspek ya, termasuk imigrasi, terus kemudian juga bea cukai dan sebagainya. Itu kita harapkan kebijakan ini akan diikuti dengan penegakan hukum yang ini, dan berikutnya juga adalah pengembangan industri. Jadi kalau kita sudah ciptakan ini, kita harapkan bahwa kebijakan untuk mengembangkan industri UMKM ini bisa kita teruskan dan kita tingkatkan supaya kita bisa mengisi tadi barang-barang yang sudah yang selama ini masih kita impor. Oke, terakhir dari Mas Yanuar. Ya, Oke, kalau saya mungkin karena ini sesuatu yang sudah terlambat ya, banyak juga masyarakat kita yang sudah usahanya dari sini gitu ya. Jadi untuk PMK ini biar lebih efektif dan efisien, menurut saya satu, pemerintah juga harus punya inovasi dalam hal sistem pengawasan. Ya, misalnya pemerintah harus punya juga inovasi pengawasan digital. Kalau kita bicara platform tadi, jadi pemerintah bisa tahu misalnya pemerintah mengatur sistem pembayarannya bagaimana. Di situ pemerintah akan lihat ada potensi PPN dan PPH juga. Pemerintah juga bisa lihat barangnya dari mana. Jadi artinya kembali kepada pengawasan yang ada di paper itu ataupun yang ada di PMK itu diterjemahkan ke dalam sesuatu yang konkret. Itu untuk yang platform. Yang tidak di platform sebetulnya mengefektifkan ketika mulai masuknya di port. Artinya apa? Perlu menjamin aparaturnya juga bersih. Ya, aparaturnya bersih, kemudian semua data barang masuk, kemudian juga termasuk yang dari bandara, yang just tip segala macam. Jadi artinya sebetulnya non-tarif barriers-nya ditegakkan. Akhirnya antara industri yang mesti kerja ngejahit sama importir yang mesti kerja ngurus dokumen ada playing field yang sama. Yang satu mesti kerja jahit, yang satu mesti kerja dokumen. Itu kan yang penting persaingannya di situ. Kalau persaingannya tercipta soal harga, nanti kita lihat persoalannya di mana. Kalau persoalannya di insentif dan disinsentif, ya disinsentifnya digedein, kebijakan tarif. Kalau persoalannya di insentif, ya pemerintah harus ngasih insentif. Jadi menurut saya hal-hal jangka pendeknya seperti itu. Pemerintah harus punya sistem pengawasan yang baik, penegakan hukum yang baik, memastikan aparaturnya bekerja. Nah sambil di situ seperti yang tadi dikatakan oleh pemirsa, barang lokalnya ada nggak? Artinya industrinya harus diberikan insentif untuk tumbuh kembali. Tapi kan kita juga mesti pikirin, kalau massal lawan massal, apa kita sanggup? Misalnya sekarang nilai tukar lagi begini, harusnya barang impor nanti nggak bisa masuk. Tapi di sana udah terlanjur produksi banyak. Bagi dia untung 10 dikurangin jadi untung setengah, tapi volumenya gede, nggak masalah. Itu yang disebut predatory juga, predatory yang dilakukan oleh
pemerintahnya. Oke. Jadi menurut saya itu insentif dan insentif. Itu menurut saya harus dilakukan. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi masukan dan langkah-langkah konkret ini bisa efektif untuk tentunya menyelamatkan UMKM kita. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Yanuar, terima kasih juga Pak Hanung, terima kasih juga Ibu Maslin sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.